Di minggu kedua ini kita akan bahas tentang proses dan organisasi dan dari pengembangan produk sendiri. Nah, tujuan dari materi minggu kedua ini kita dapat mengetahui bagaimana asal mula kita mendapatkan sebuah ide dari produk tersebut, produk pengembangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa outline. Yang pertama itu adalah tentang desain dari problem. Nah, untuk desain dari problem sendiri, kita tahu bahwa setiap permasalahan itu tidak dapat diidentifikasikan secara jelas ya. Semua masih belum jelas sumber permasalahan, sehingga perlu namanya identifikasi lebih lanjut. Nah, proses identifikasi lebih lanjut itu dilakukan melalui dua, ada yang namanya analisis dari problem sendiri atau permasalahan sendiri, dan yang kedua adalah proses merancang dari permasalahan tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk analisis dari permasalahan tersebut itu berasal dari care need. Berarti kita itu adalah menganalisis dari segi kebutuhan manusia. Kita akan memenuhi kebutuhan dari customer atau konsumen yang akan menggunakan dari produk tersebut. Oke. Berikutnya adalah ada di sini ada problem easily understood. Nah, artinya di sini adalah kita dapat mengetahui bahwa masalah tersebut mudah dipahami. Jadi ketika sebuah problem solving ada, maka kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengidentifikasinya secara lebih mudah. Berikutnya adalah kita dapat menentukan metode penyelesaian yang sederhana untuk menyelesaikan dari problem tersebut sendiri. Nah, selanjutnya untuk desain dari problem atau perancangan dari permasalahan tersebut, bahwa itu bermula dari tidak adanya informasi yang jelas. Jadi informasinya itu belum pasti semua. Yang kedua adalah solusi potensial yang ada itu adalah tidak diberikan, jadi not given, jadi tidak diberikan di sini. Dan berikutnya adalah tidak adanya pembatas yang lengkap. Jadi pembatas atau spesifikasi dari produk tersebut tidak lengkap ya. Jadi ada tiga dari sumber dari permasalahan desain dari problem tersebut. Selanjutnya di sini ada namanya grafik dari penentuan sumber dari desain problem. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa desain problem tersendiri itu dimulai dari namanya kebutuhan. Jadi semua produk-produk atau produk tersebut ada produk pengembangan tersebut dimulai berasal dari namanya kebutuhan manusia. Jadi ketika ada kebutuhan maka kita identifikasi untuk menyelesaikan tentang kebutuhan tersebut. Nah, ketika ditemukan kebutuhan, maka dilakukan namanya desain proses. Nah, di desain proses ini kita akan melakukan identifikasi, penentuan spesifikasi dari produknya, ukuran, bentuk, dan lain sebagainya, yang didasarkan pada desain proses knowledge-nya. Nah, di sini ada desain proses knowledge. Nah, desain proses knowledge ini terdiri dari beberapa komponen ya yang dapat digunakan, baik itu dari segi fisik, material science-nya, engineering science, proses manufakturnya, proses welding-nya, kinematics dan lain sebagainya. Ketika semua desain proses PET ini selesai, maka akan menghasilkan 3 produk akhir yang berupa adalah resulting product, the meat, dan the need. Jadi ketiga ini akan dihasilkan setelah dilakukan namanya desain proses PET. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah outline kedua kita adalah tentang jenis-jenis dari masalah desain teknik. Nah, jenis dari masalah desain teknik ini yang pertama adalah pemilihan dari rancangan, pemilihan dari desain. Pemilihan dari desain sendiri itu biasanya dimulai dari pemilihan desain yang paling sederhana. Desain dari yang paling sederhana. Mengapa dimulai dari desain paling sederhana? Karena ketika kita memulai desain dari yang paling rumit tersendiri, maka teman-teman nanti ketika proses eksekusinya akan kebingungan di uh, tengah jalan ketika melakukan namanya proses produksi sendiri. Nah, sehingga harus dimulai dari yang paling sederhana untuk mengetahui fitur-fitur tersederhana yang terdapat dari produk tersebut nanti, atau komponen-komponen sederhana yang akan dibuat dalam produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah seleksi atau pemilihan satu atau lebih item dari list item yang memiliki kesamaan. Jadi nanti teman-teman dapat menyeleksi atau memilih satu atau dua item dari produk yang memiliki kesamaan tersebut.
Nah, misalnya di sini ada bearing. Nah, di sini adalah bearing ini adalah tahu nggak sih alat untuk penahan beban. Nah, ketika diberikan beban di sini, dia akan berputar dengan kecepatan putaran 2000 rpm. Nah, itulah namanya eh, proses seleksi dari desain sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa spesifikasi dari bearing tersendiri atau alat untuk menahan beban sendiri. Yang pertama ada di groove, ball bearing, kedua ada angular, yang dimana teman-teman bisa dapat melihat di sini ukuran dari diameternya, loading ratingnya, speed dari atau kecepatan putaran dari setiap bearingnya, dan katalog numbernya. Selanjutnya masuk kepada konfigurasi desain konfigurasi. Desain konfigurasi ini maksudnya adalah desain yang kita akan melakukan perakitan produk di akhir. Perakitan produk atau assembly ya. Nah, assembly-nya ini harus dilakukan dapat dilakukan ketika seluruh komponen-komponen produk tersebut sudah tersedia. Jadi komponen-komponen produk ini sudah tersedia sebelum-sebelumnya sehingga tinggal nanti bagaimana kita cara merakitnya. Semisal di sini kan contohnya di sini ada keyboard, main circuit board, extension source, floppy drive, dan power supply atau kita lebih dekatnya kepada komputer ya. Kalau komputer sendiri kan ada beberapa perangkat kerasnya, baik itu dari CPU-nya, monitornya, ada dari keyboardnya sendiri. Nah, nanti teman-teman tergantung teman-teman bagaimana merakitnya dan senyaman teman-teman sendiri. Apakah CPU-nya diletakkan di rak atas atau di samping meja bawah gitu. Yang penting fokus utama itu bahwa harus ada komponen sebelumnya. Jadi nanti tinggal bagaimana kita cara merakitnya. Nah, itu ada namanya konfigurasi desain. Nah, berikutnya adalah parametrics desain. Dan parametrics desain di sini, teman-teman akan mencari nilai atau besar nilai spesifikasi untuk mengetahui kelayakan dari produk teman-teman tersebut, kegunaan dari produk teman-teman tersebut nanti. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai spesifikasinya. Nah, besar nilai spesifikasi tersebut biasanya ada rumusnya, tapi pada umumnya setiap perusahaan itu punya besarnya spesifikasi tersendiri untuk produknya. Penentuan besarnya spesifikasi tersebut didasarkan pada setiap kebutuhan-kebutuhan dari eh, konsumennya. Jadi tidak langsung dipatuhin, oh segini besar spesifikasinya, enggak. Jadi teman-teman nanti harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan dari konsumennya. Oke, sebelum lanjut ke parametrik berikutnya atau tipe berikutnya, teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada, Bang. Belum Lanjut ada. ya. Oke, berikutnya ada dua tipe lagi yang terkait dalam engineer design problem, yang itu adalah original design dan redesign. Mungkin teman-teman sudah tahu original design berarti ide gagasan pengembangan dari produk sebelumnya. Nah, sedangkan redesign sendiri adalah kita melakukan pengembangan dari produk yang sudah ada. Nah, jadi kita hanya melakukan inovasi dengan menambahkan fitur atau meningkatkan keunggulan dari produk tersebut. Nah, untuk contoh redesign sendiri itu dapat kita lihat seperti sepeda ya. Dari tiap tahunnya itu sepeda itu mengalami yang namanya redesign tersendiri. Nah, fungsi dari redesign tersendiri untuk meningkatkan nilai guna dan meningkatkan nilai mutu dari sepeda tersebut. Jadi ini berdasarkan tahunnya, di mana pada tahun 1818 ya dia masih pada bentuk dry sand. Nah, hingga pada uh, tahun 1970 itu sudah bisa dalam bentuk mountain bike atau sepeda gunung tersendiri. Sampai sekarang pun masih ada pengembangan lebih lanjutnya. Ini dapat kita lihat di sini. Nah, untuk outline ketiga di sini ada namanya adalah product design development atau gimana namanya adalah rancangan produk dan pengembangannya. Nah, product development sendiri Preferensi sendiri adalah kegiatan yang dimulai dengan menghitung persepsi peluang dari pasarnya. Jadi kita akan dimulai dari namanya mengetahui atau mengidentifikasi seberapa besar sih peluang pasar yang kita peroleh ketika kita akan merancang sebuah produk ini.
Jadi kita jadi didasarkan dari target pasar kita atau market opportunity-nya. Yang kemudian dan diakhiri dengan penjualan terhadap produk tersebut. Jadi kita ada dua aspek penting dalam produk development sendiri, yaitu adalah market opportunity dan cara kita menjual produk tersebut di pasar nanti. Nah, untuk produk design merupakan aspek dari development proses, di mana pada rekayasa tersendiri adalah kita akan menentukan sistem teknisnya. Jadi kita sebagai engineering, kita akan menentukan sistem teknik dari proses pengerjaan produk-produk tersebut. Untuk industrial sendiri di sini kita akan menentukan spesifikasi dari produk tersebut. Apakah produk tersebut ergonomis kah ketika digunakan? Apakah dia dapat dilakukan secara user interface gitu? Apakah memiliki nilai estetik yang baik atau nilai guna yang baik dan nilai mutu yang baik gitu? Itulah namanya di industrial design spesifik. Nah, sedangkan di engineering di sini kita hanya menentukan teknik dari proses produksinya. Nah, berikutnya adalah di sini bahwa aktivitas dari proses pengembangan tersebut harus mengikut atau menggabungkan antara dua, yaitu marketing dan proses manufaktur. Jadi di sini nanti untuk proses development atau pengembangan produk sendiri ada dua hal penting yang harus diingat, ada itu adalah marketing dan manufakturnya. Nah, ada tiga nilai dari pengembangan produk atau tiga nilai dari kegiatan aktivitas. Yang pertama itu adalah marketing, yang kedua ada desain, dan yang ketiga adalah manufacturing. Nah, kenapa harus dimulai dari marketing? Karena ya, yang seperti yang saya bilang tadi, semua produk-produk tersebut didasarkan pada kebutuhan dan peluang pasarnya sendiri. Jadi di sini kita akan melakukan yang namanya di marketing adalah sebelum kita melakukan desain, kita akan mengidentifikasi namanya target pasar kita, peluang pasar kita. Berikutnya adalah kita mengidentifikasi kebutuhan atau kebutuhan apa sih sekarang yang diperlukan oleh konsumen di zaman sekarang gitu. Nah, berikutnya adalah harga dari target harga yang akan kita berikan untuk pada saat melakukan penjualan produk. Nah, selanjutnya adalah di sini namanya adalah promotion of product. Jadi, post design ini adalah ketika kita telah menyelesaikan atau menghasilkan sebuah produk. Jadi, di sini kita ada melakukan proses penjualan dari produk tersebut di bagian marketing. Untuk desain sendiri ada 4 aspek penting. Yang pertama adalah kualitas dari produknya. Yang berikutnya adalah cost atau biaya dari proses pengembangan produk tersebut. Berikutnya adalah waktu dari pengembangan. Dan yang terakhir adalah kapabilitas dari pengembangan produk tersebut. Nah, untuk manufacturing tersendiri ada dua jenis, ada dua aspek penting. Yang pertama yaitu adalah sistem produksinya, sistem produksi dari produk kita yang akan kita hasilkan, dan yang terakhir adalah supply chain berkaitan tentang raw materialnya atau bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Nih, yang kita lihat di sini ada perbedaan namanya Arcos dan Apple ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Arcos ini adalah merupakan produk yang rilis tahun 2021, tahun 2001, yang dimana dia memiliki bentuk yang dia dapat dikatakan penggunaan ketika di interface atau digunakan oleh customer sendiri, ya memiliki daya pemakaian yang susah digunakan, susah digunakan karena ya dapat dilihat di sini dari segi berat dia itu memiliki berat 355 gram dengan ukuran incinya adalah 1,3 ya, otomatis itu akan sangat menyulitkan atau tidak ergonomis ketika dibawa kemana-mana gitu ya. Sedangkan kalau penggunaan dari iPhone 5 GB sendiri, bahwa ini rilis di tahun yang sama, akan tetapi dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Arco sendiri. Sehingga ketika penggunaannya di interface, bahwa itu lebih ergonomis dibawa kemana-mana. Jadi ya dapat dibawa kemana-mana gitu. Lebih lebih enak dibawa ini daripada ini gitu. Itu namanya proses pengembangan dari produknya. Salah satu contoh produk pengembangan. Dan berikutnya adalah produk planning dan development proses. Nah, di sini teman-teman akan melakukan yang namanya proses
pengembangan dari produk tersendiri, yang dimana semua itu akan melalui beberapa tahapan. Nah, di sini ada beberapa fase sendiri, yaitu ada 6 fase, yang dimana fase 0 adalah fase perencanaan. Nah, di sini nanti teman-teman akan melakukan perencanaan terkait dengan produk development-nya. Nah, yang berikutnya adalah konsep. Konsep penentuan, fase ke-1 adalah penentuan dari konsep pengembangannya. Nah, sebelum masuk proses pengembangan, kita akan melakukan namanya mission approval, atau namanya proses penyetujuan dari produk development nanti. Jadi sebelum kita masuk konsep, ya harus kita setuju dulu apakah produk pengembangan yang akan kita rancang, yang telah kita rancang ini sesuai nggak nanti dengan kebutuhan pasar gitu. Sebelum kita masuk pembuatan konsepnya. Nah, selanjutnya masuk ke fase kedua adalah sistem level design. Jadi di sini kita akan menentukan, tahu nggak, teman-teman pernah dengar BOK nggak? Tidak, Bang. Bom ya, bill of material, belum ya? Mungkin teman-teman masih belum tahu namanya bill of material. Nanti itu penyusunan dari level-level sebuah tingkatan produk. Misal nih proses pembuatan kursi ya. Nah, kursi itu kan terdiri dari beberapa komponen tersendiri ya. Nah, ada namanya, ada bisa di namanya kakinya, ada pakai paku. Nah, biasanya dari material-material terkecil sendiri itu udah masuk namanya level terkecilnya. Level terbesarnya. Misal nih, paku atau baut sendiri itu kan udah bisa dikatakan di level terbesarnya ya. Misal nih, paku bisa dilanjutin dengan papan, hingga dilakukan namanya proses assembly sampai selanjutnya itu sampai nanti masuk ke level 0 di bill of materialnya itu nanti dapat menghasilkan satu produk jadi. Jadi di sini menampungkan sistem level desainnya. Nah, setelah penentuan sistem level design, maka dia dapat dikatakan masuk kepada sistem spec review. Jadi kita lakukan review atau pengecekan kembali dari spek-spek yang telah kita susun melalui berdasarkan sistem level design ini. Nah, setelah kita melakukan spek sistem review, maka namanya kita masuk ke fase ketiga adalah detail design. Jadi di sini sudah masuk kepada bagian fitur-fitur terkecil yang terdapat dalam produknya. Jadi kita menentuin fitur-fitur apa saja yang akan terdapat dalam produk tersebut. Apakah ketika ada fitur ini apakah berpengaruh nggak fitur ini dengan fitur yang satu gitu. Jadi semua harus dikaitkan satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah ini sudah masuk kepada tahap critical design review. Nah, berikutnya adalah testing dan refinement. Nah, di sini adalah kita akan melakukan uji coba dari produk tersebut, apakah produk tersebut sudah layak atau tidak. Ketika produknya sudah layak, maka dapat dikatakan produk tersebut sudah approve atau sudah dapat dijual kepada konsumen. Nah, di tahap yang kelima ini adalah production ramp up. Oke, selanjutnya namanya production planning. Di sini ada beberapa bahwa setiap perusahaan ketika melakukan sebuah pengembangan produk atau perancangan sebuah produk tersebut dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Jadi tidak serta-merta satu produk itu langsung ketika ada di ide langsung dieksekusi enggak, tapi dipikirkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan lamanya. Apakah produk tersebut layak nggak nanti ketika dijual? Apakah tidak akan memberikan kerugian ketika dijual kepada perusahaan tersebut? Nah, untuk produk planning tersendiri, di sini kita akan melakukan namanya penentuan segmen dari pasarnya. Ketika kita sudah mengetahui segmen pasar sendiri, maka kita akan melaksanakan yang namanya proyek pengembangan dari produk tersebut. Nah, kita akan menentukan proyek pengembangannya dengan didasarkan pada segmen pasar sendiri yang tadi di sini. Setelah itu, kita akan memutuskan antara apakah produk kita tersebut adalah produk gabungan atau yang maksud produk gabungan di sini misalnya produk satu dengan produk A digabung gitu, atau produk inovasi gitu. Misal dari produk lama kita kembangkan lagi gitu. Nah, di sini adalah kita tentuin apakah kita mix of new product atau product upgrades. Nah, berikutnya adalah determinant of timing. Jadi, di sini kita akan menentukan waktu atau schedule dari kita penyelesaian project pengembangan dari produk tersebut sendiri. Nah, selanjutnya ada 3 outcomes ya. Ada 3 outcomes atau produk hasilan yang dikeluar ketika kita melakukan namanya product development. Yang pertama adalah portfolio of project. Nanti teman-teman juga akan melakukan begini. Yang berikutnya adalah product planning atau perencanaan dari produk dan mission statement. Di sini ada dalam produk planning kita akan melakukan namanya identifikasi peluang. Kita mengidentifikasi peluang yang didasarkan dengan target pasar, besar nilai pasar, target pasar,
kebutuhan konsumen tersendiri, proses manufakturnya, competitive benchmarking ini adalah siapa saja sih perusahaan-perusahaan kompetitor kita yang telah melakukan pengembangan produk yang sama gitu. Nah, berikutnya kita akan mencari supplier, mengetahui supplier kita, investor kita, atau partner bisnis kita siapa gitu. Dan yang terakhir adalah kita lakukan tracking, pengecekan emergency teknologi gitu. Selanjutnya, kita akan melakukan namanya evaluasi dan memprioritaskan proyek. Jadi nanti teman-teman di sini akan melakukan evaluasi dan memprioritaskan proyek, di mana kita akan memilih proyek yang paling menjanjikan. Jadi di sini ya, cost project yang paling menjanjikan. Nah, ada 4 perspektif yang digunakan untuk melakukan penentuan prioritas project. Yang pertama adalah kompetitif strategi, berikutnya adalah market segmentation, bagian C-nya ada teknologi trajectorius, dan produk platform. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Wah, kecepatan, Bang. Oke, karena tidak ada, lanjut ya. Yang pertama tadi adalah kompetitif strategi. Berarti strategi persaingannya ya, strategi persaingan dari produk teman-teman tersebut. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebelum kita harus mengetahui siapa sih kompetitor kita nanti di pasar gitu. Nah, dari sini kita akan menentukan bagaimana strategi kita untuk bisa bersaing dan bertahan di pasar nanti ketika produk kita sudah ada gitu. Nah, pendekatan paling dasar adalah kita akan menghubungkan produk kita terkait dengan kompetitor kita. Jadi kita akan melakukan namanya pencocokan apakah produk kita ini lebih unggul kan dengan produk kompetitor kita atau sebaliknya gitu. Baik itu dari segi harga, bentuk ataupun dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama adalah teknologi leadership atau kepemimpinan dari segi teknologi kita. Maksudnya di sini bahwa teknologi yang kita gunakan ketika untuk memproduksi produk tersebut gimana gitu. Apakah lebih baik daripada kompetitor kita atau gimana gitu. Yang berikutnya adalah cost leadership. Nah, di sini adalah tentang biaya yang kita keluarkan selama proses produksi. Jadi nanti teman-teman apakah menentukan mau menghitung biaya-biaya biaya produksi teman-teman sendiri apakah efisien gitu ya. Apakah tidak memberikan kerugian ke teman-teman sendiri atau gimana. Nah, berikutnya adalah kita fokus kepada customer. Mengapa fokus kepada customer? Karena tujuan utama kita nanti produk kita itu dapat digunakan customer. Ya, balik lagi bahwa diceritain sebuah produk tersebut untuk customer sendiri. Nah, berikutnya adalah imitatif atau tiruan. Jadi nanti di sini memungkinkan bahwa kita dapat mengeksplorasi dari produk pesaing kita. Jadi kita melakukan inovasi terhadap produk-produk yang telah dihasilkannya gitu. Nah, di sini ada namanya strategi kompetitif generic porter. Nah, di sini ada dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah jenis dari pasarnya, yang kedua adalah sumber daya atau source of competitive advantage. Nah, di sini untuk source of competitive advantage ada dua, yang pertama adalah cost, dan yang kedua ada differentiation. Dan sedangkan untuk type of marketnya sendiri ada narrow dan wide. Jadi sedang wide dan cost itu ya fokusnya kepada biaya yang kita keluarkan selama itu dari proses produksi. Nah, sedangkan wide dan diferensiasi ya berfokusnya kepada diferensiasi. Diferensiasi perbedaan dari produk kita tersebut. Sedangkan narrow dan cost adalah kita berfokus pada biaya yang yang sebelumnya dilakukan hingga sampai produk tersebut jadi. Dan ini adalah fokus kepada diferensiasi. Nah, berikutnya adalah segmentasi dari pasar sendiri. Di sini kita akan membagi beberapa segmen di mana kita akan mempertimbangkan kekuatan daripada produk kita dan beserta tindakan kekuatan dari action dari pesaing kita. Di sini ada 4 kategori. Adalah keadaan state of being, yang kedua adalah state of mind, yang ketiga adalah product usage, dan yang kelima adalah benefit segmentation. Untuk state of being itu didasarkan beberapa faktor. Yang pertama adalah dari faktor sosiologinya, yang kedua dari produk industrialnya, dan lokasi. Teman-teman bisa baca sendiri.
Nah, di sini ada namanya adalah product segment map of Xerox. Nah, di sini dibagi berdasarkan eh, stakeholdernya ya, atau siapa sih yang membuatnya, operatornya. Di sini ada tiga. Yang pertama ada personal, berarti yang mengerjakan produk tersebut adanya sendiri. Yang kedua adalah work group atau dalam bentuk tim. Yang ketiga adalah departemen. Nah, biasanya produk yang dihasilkan oleh personal sendiri yang eh, memiliki lama proyeknya itu ya nggak ya mungkin produk-produk yang dihasilkannya adalah produk-produk yang mudah untuk dikerjakan oleh untuk satu orang sendiri, dapat dikerjakan satu orang sendiri. Nah, sedangkan untuk work group sendiri adalah dapat dilakukan oleh beberapa tim, misal nih Xerox produk dan kompetitif produknya. Nah, untuk departemen sendiri dapat dilakukan oleh beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok untuk menghasilkan sebuah produk baru atau produk pengembangan terbaru. Nah, berikutnya adalah lintasan dari teknologi tersendiri. Oke, mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan. Halo. Oke, kalau di sini di lintasan dari teknologi tersendiri ada yang diketahui ada namanya S-curve. Ya, S-curve sendiri ya namanya siklus dari teknologi yang digunakan. Nah, untuk dari siklus yang pertama itu yang namanya adalah siklus pengembangan teknologi yang disederhanakan. Jadi ya biasanya ya ketika digunakan sebuah produk itu ya dimulai dari nol gitu ya. Makin lama makin naik proses performansi dari teknologi tersebut. Sedangkan dari namanya gambar kedua ini kita dapat lihat bahwa adanya pergantian antara teknologi A dengan teknologi B. Hal ini didasarkan pada limit atau kekuatan dan fungsi dari produk tersebut. Apakah ketika setelah selesai penggunaan dari teknologi A, ya otomatis kita akan berpindah ke teknologi B. Jadi namanya adanya proses line to line gitu. Jadi satu line ke line berikutnya gitu. Nah, sini ada namanya teknologi of copier technology. Jadi di sini ada dua line, yang pertama light lens teknologi dan digital teknologi. Mungkin teman-teman yang lanjut ke berikutnya adalah platform versus platform versus derivatif. Nah, di sini ada dua, dan mana ada platform A dan platform B. Nah, di platform A sendiri adalah derivatif ini kayak apa ya, penurunan dari produk development kita. Jadi ketika adanya namanya platform product development kita, maka ketika itu langsung turun ke sini. Jadi ketika di platform A ini, di project A sendiri ya, ketika sudah ada product development ya udah langsung turun. Jadi semerta-merta semua produk pengembangan kita itu langsung diturunkan ke pasar gitu. Sedangkan platform B itu dibuat berdasarkan time-nya. Jadi ada waktu proses penurunannya. Jadi misal nih produk satunya di sini diturunkan di bulan ini, produk berikutnya di bulan berikutnya dan sampai seterusnya. Sedangkan kalau untuk platform A sendiri ya barengan gitu, semua produk pengembang itu langsung diturunkan ke pasar gitu bareng-bareng. Sedang kalau platform B itu ya ada cycle time-nya gitu. Nah, kalau namanya iPhone sendiri ya, kalau kita lihat iPhone kan tiap tiap tahunnya ada pengembangannya. Nah, jadi tiap tahun ada pengembangan itu namanya ya kita dapat kita simpulkan bahwa iPhone tersebut sudah masuk di bagian platform B. Jadi karena ya berdasarkan cycle time-nya, berdasarkan waktunya, tidak semerta-merta ketika sudah ada produk pengembangan yang ini ya langsung diturunkan bersamaan, enggak. Tapi adanya cycle time. Adanya cycle time ini didasarkan pada proses peningkatan fitur lanjutan dari produk tersebut gitu. Nah, berikutnya adalah product planning terkait dengan product perform planning. Di sini teman-teman akan mengetahui sebuah proses pengembangan produk dan
penurunan dari produk tersebut. Outline keenam adalah generic product development process. Sama seperti sebelumnya bahwa di sini didasarkan pada 6 fase ya, dari fase planning dan fase kelima adalah production ramp up. Nah, proses pengembangan produk, proses adalah kegiatan mengubah input menjadi output. Jadi proses itu adanya input, itu diproses menjadikan output. Proses pengembangan produk adalah kayak kegiatan mengubah informasi tentang kebutuhan konsumen menjadi rancangan produk. Sama seperti yang saya bilang bahwa semua itu berangkat dari namanya kebutuhan. Sebenarnya sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan intelektual dan organisasi. Proses generik pengembangan produk. Ini namanya ya tadi ada inovasi tadi ya. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini lanjutan dari inovasi sendiri. Di planning kita mengetahui merencanakan target pasar dan desainnya gimana, di konsep gimana sendiri, hingga di production run up plus early production with key customer atau penentuan dari customer-nya bagaimana terkait dengan proses penjualan, evaluasi, dan early production output. Kalian bisa baca sendiri nanti di sini. Ada lagi yang bagian manufakturnya, kita mengidentifikasi pembatas dari produksinya, kita set supply chain-nya gimana, dan lain function gimana. Oke, masih sama. Proses generik pengelompok, ya ini masih sama dengan yang tadi. Di sini ada proses pengembangan, ada pengembangan konsep, dan yang kedua adalah perancangan tingkat sistem. Di mana pengembangan konsep tersebut ya berangkat dari namanya kebutuhan yang berasal dari pasar atau konsumen. Nah, di sini kita melakukan beberapa alternatif, evaluasi alternatif dari beberapa konsep yang ada. Berikutnya adalah perancangan tingkat sistem. Nah, perancangan tingkat sistemnya adalah melakukan namanya desain dari penentuan dekomposisi atau komposisi dari produk tersebut, layoutnya gimana dan lain sebagainya. Ini sebagai rancangan awal, jadi masih rancangan kasar gitu. Berikutnya adalah desain rinci. Ini sudah masuk kepada desain yang sudah dapat dikatakan dapat digunakan sebagai patokan untuk menghasilkan sebuah produk, di mana terdiri dari beberapa spesifikasi yang lengkap baik dari geometri, material, dan toleransinya. Jadi sudah ada ya mungkin secara mungkin teman-teman yang sebelumnya tahunya ada namanya gambar tekniknya gimana gitu. Karena gambar tekniknya sudah jelas sama berapa diameternya, berapa dari ukurannya sendiri, ketebalannya berapa, skalanya digunakan berapa gitu. Nah, berikutnya adalah pengujian dan penyempurnaan. Di sini namanya kita akan melakukan tes atau untuk mengetahui kualitas dari produk pengembangan kita gimana. Bisa menggunakan prototype alpha atau prototype beta. Nah, silikon production ramp A adalah produk dibuat dengan proses produksi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melatih pekerja untuk memproduksi produk dengan proses yang sebenarnya dan mengidentifikasi masalah yang masih ada, khususnya terkait dengan proses produksi. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap masalah itu tidak akan berhenti di situ. Pasti masih ada masalah-masalah berikutnya yang harus diselesaikan gitu. Nah, pengembangan konsep produk. Iya, tahap paling menentukan adalah koordinasi lintas disiplin dan fungsi. Nah, sebenarnya ini identifikasi kebutuhan customer, ya, establish target specification, generate dari produk tersendiri, select produk konsep, bagaimana konsepnya, tes produk atau uji coba dari produk tersebut, set final specification, dan plan development-nya. Ya, mungkin materi sampai ke bawah mirip ya dengan materi yang di atas tadi. Sebelum lanjut ke manajemen pengembangan produk, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin masih belum ada ya. Uh, Ini merupakan hierarki dari proses pengembangan dari sebuah produk, dimulai dari namanya penentuan strategi dari produk tersebut, hingga namanya adalah idea generation, idea screening atau pengecekan dari ide tersebut, analisis dari bisnisnya, pengembangannya, tes pasarnya gimana,
terkait dengan komersialnya Pak, atau penjualan kepada konsumen dan hingga menghasilkan sebuah produk jadi gitu. Karena manajemen risiko. Di sini namanya proses pengambilan keputusan dalam pengembangan baru. Yang digunakan ya fundamental risiko ini digunakan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan suatu produk baru. Yang dimana kita akan mengetahui bahwa adanya perubahan risiko atau ketidakpastian dari proses pengembangan produk tersebut. Nah, dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kegagalan selama proses pengembangan dari produk tersebut. Jadi nanti di sini kita melihatnya secara tahap per tahap. Jadi ya misal di tahap 1 kita ngecek lagi apakah ada kegagalan atau proses yang tertinggal atau terlewati gitu. Jadi di sini namanya kita menggunakan final management risiko. Nah, di sini ada lagi namanya stage gate process. Dimulai dari idea screen, second screen, go to development, go to testing, go to launch. Ya, sama seperti yang sebelumnya bahwa dimulai dari pengembangan dari ide. Selanjutnya setelah ide tersebut dikembangkan ya kita menentukan konsepnya gimana, baru kita lakukan namanya pengembangan, melakukan tes hingga produknya launch dan dapat diperjualkan kepada konsumen. Produk planning tersendiri ada ya ini konsep development, system level design, detail design, testing dan development atau pengujian dan pengembangan dan production. Ini ada merupakan hierarki dari final management risiko, ya berangkat dari inovasi atau tidak, ya, inovasi dari produk sebelumnya atau ide yang berasal langsung. Itu kita tentukan strategis bisnisnya. Ketika strategis bisnisnya sudah ditemukan, bahwa kita akan menentukan peluang inovasi yang mungkin. Jadi peluang inovasi ini ya tentang bagaimana produk tersebut dapat peluang pasarnya gimana gitu. Peluang bisnisnya terbaik, semua produk yang mungkin, peluang produk terbaik, semua konsep yang mungkin, konsep terbaik. Jadi nanti di sini kita memiliki inovasi, ya udah apa sih inovasi terbaiknya gitu. Sama seperti di sini, apakah konsep yang terbaiknya apa gitu. Setelah ditentukan konsep terbaiknya, maka kita akan melakukan namanya pengetahuan komposisi atau komponen-komponen yang akan terdapat dalam produk tersebut. Ketika kita mengetahuinya, maka kita akan menentukan kandungan komposisi terbaiknya apa gitu. Soalnya ada semua detail yang mungkin, jadi ya kita menentukan komponen-komponen atau detail-detail dari fitur-fitur produk tersebut. Berikutnya adalah proses pengerjaan prototipenya hingga menjadikan produk baru. Dan kita memperoleh risiko rendah dan ketidakpastian yang minimum. Gitu. Oke, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Ini ada beberapa biaya pengembangan produk sukses ya. Yang pertama kita mulai dari tahap penyaringan gagasan. Ini contoh ya, ini sebagai contoh aja sih. Jadi teman-teman bisa mulai dari sini juga. Penyaringan gagasan. Kita nanti mau buat produk apa? Pengujian konsep, pengembangan produk, uji pasar, dan peluncuran produk. Jadi nanti teman-teman akan melakukan perhitungan atau rasio tingkat keberhasilan dari produk teman-teman sendiri. Berikutnya adalah biaya pengembangan dari produk suksesnya. Sama seperti sebelumnya, nanti di sini sudah masuk ke tahap-tahap lengkapnya. Jadi ya spesifikasi lengkap produknya sudah perhitungnya sudah masuk di tahap sini. Berikutnya adalah organisasi pengembangan produk. Nah, di sini organisasi pengembangan produk sendiri kita akan melakukan namanya penentuan matriks dari pengembangan produk tersebut. Nah, matriks tersendiri ada dua jenis yang namanya ada functional organization dan project organization. Sebenarnya memiliki fungsi yang sama, tapi ya hanya mungkin bedanya. Sebagaimana teman-teman mudah pahamnya gimana nanti. Oke, lanjut. Di sini namanya gabungan ya, hybrid organisasi. Jadi nanti kedua matriks yang ini, bagian ini digabung. Jadi ya, like project matrix organization dengan heavyweight project matrix organization itu digabung menjadi namanya hybrid organization-nya. Di sini sudah mencakupi namanya proses mekanikalnya gimana, proses elektroniknya, pasarnya gimana, proses manufakturnya, finance atau perhitungan biayanya gimana gitu. Jadi baik produk 1, produk 2, produk 3 gitu. Oke, selanjutnya nanti teman-teman akan kita masuk kepada penentuan kelebihan dan kekurangan dari produk kita masing-masing. Jadi ya baik dari kekuatannya gimana, ya di sini
teman-teman berdasarkan matriks organisasi. Jadi nanti semua ini itu merupakan hasilan dari yang ini tadi, yang kedua ini. Jadi nanti matriks ini digunakan untuk mengetahui keunggulan dari produk teman-teman sendiri. Jadi nanti di sini dapat kita ketahui bahwa bagaimana keunggulan produk kita, apakah produk kita lebih unggul daripada kompetitor kita atau enggak, berdasarkan dengan perhitungan yang di sini. Oke, ada pertanyaan? Oke, berikutnya adalah concurrent engineering. Ini adalah proses rekayasa secara bersahabat atau serentak ya. Ini merupakan sistematis, sebuah pendekatan sistematis terintegrasi yang melakukan perencanaan bersamaan terhadap sebuah produk yang berkaitan tentang dari proses yang terdiri dari proses manufakturnya maupun proses pendukung lainnya. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat mengembangkan sebuah produk dari sejak awal ketika melakukan namanya pertimbangan aspek terhadap siklusnya atau life cycle-nya. Berikutnya adalah penentuan dari konsep yang telah dikembangkan atau yang telah ditinggalkan sebelumnya. Berikutnya adalah yang mencakupi dari kualitas, biaya, waktu atau schedule-nya, dan user requirements-nya atau kebutuhan daripada penggunanya. Nah, di sini namanya tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bahwa terjadi ada sudut pandang pengembangan dari proses desainnya. Jadi adanya pengembangan few points of analysis to build the design process. Nah, di sini ada 3 elemen penting terkait dengan concurrent engineering. Yang pertama, cross-functional teams. Yang kedua adalah parallel design. Dan yang terakhir adalah vendor partnering. Nah, untuk cross-functional team adalah berdasarkan tim sendiri adalah proses pengembangan produk secara terintegrasi yang difasilitasi dengan menggunakan organisasi proyek kelas besar. Kelas berat yang berarti heavyweight nanti di sini kalau yang itu menggunakan matriks yang matriks bagian B. Jadi untuk cross itu sendiri menggunakan matriks ini. Matriks dari ini. Sedangkan untuk parallel design sendiri merupakan rekayasa simultan, ya, merupakan rekayasa simultan yang mengacu pada setiap area fungsional yang merupakan aspek desain dari awal. Jadi ya ketika awal prosesnya merupakan aspek desain yang sedemikian kira-kira secara paralel. Jadi proses desainnya itu dilakukan secara paralel. Yang kedua adalah vendor partnering adalah suatu bentuk rekayasa paralel di mana kalian vendor untuk komponen tertentu digunakan sebagai anggota integral dari tim desain lintas fungsi. Nah, teman-teman pada umumnya bisa tahu ya bahwa secara konvensional bahwa sebuah produk tersebut ketika sudah ada bahwa saling berkaitan satu sama lain. Ketika ada sumber daya ini sumber daya yang ini ya, ini sumber dayanya. Ketika sumber daya sudah ada bahwa sumber daya itu dapat digunakan setiap operator atau setiap sistem menggunakan sumber daya yang sama tapi ya satu-satu gitu. Jadi nama pemborosan dari sumber daya tersendiri secara konvensional. Namun tujuan kita sekarang itu kan bahwa ada namanya proses yang lebih mengurangi penggunaan sumber daya sendiri ya. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan sumber daya sendiri. Ketika ada satu sumber daya, mungkin teman-teman bisa membaginya ke beberapa komponen-komponennya baik terhadap sistem, elektrikal, dan lain sebagainya. Jadi ya tidak namanya pemborosan terhadap sumber daya tersendiri. Itu yang tujuan dari concurrent engineering sendiri. Sedangkan secara konvensional ya mungkin itu adalah bentuk dari proses pengembangan produk yang lama yang sekarang kita menggunakan yang ini. Jadi ya satu sumber daya untuk beberapa fungsi gitu.
Apa tugas? Mungkin materinya sampai sini. Ya, materinya sampai sini. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan?